Five Thread Software of the Mind akan menjadi sesuatu yang menantang diri Anda dan saya. Apakah software itu menjadi satu hal-hal yang tidak hanya bersifat kosmopolitan dalam arti perkotaan, maksudnya adalah hanya di dalam sebagian lokasi saja. Ternyata dengan kemajuan software itu masuk menjadi satu perbendaharaan yang disebut media sosial. Jadi kalau sudah masuk ke media sosial, nanti kita akan melihat ada hal-hal yang mungkin sudah diketahui tapi tidak sadar tidak diketahui sebenarnya. Jadi pembelajaran ini saya mendengar langsung dari dosen saya dari Free University Amsterdam, dan itu menjadi satu diskusi yang panjang di kelas, hampir kurang lebih 8 jam hanya membahas ini saja. Karena diskusinya menjadi seru, pertanyaan-pertanyaan dari seorang yang bernama Tumbur Tobing atau Tom Tobing. Karena related kepada dunia bisnis, dunia pendidikan, dan juga dalam dunia competition yang disebut hyper competition. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan terus sebenarnya bagi Anda dan saya, 5 ancaman di dalam realitas software. Karena software itu adalah kecerdasan, kemampuan orang-orang atau expertise yang menemukan sesuatu yang selalu baru dan memberikan satu rentetan dan settingan yang sudah menjadi kenyataan. Dan itu makin nyata sejak 1960-an. Kembali lagi satu orang yang berkali-kali saya sebutkan, Jiang Badruliat. Jadi Jiang Badruliat inilah yang membawa kepada satu culture, satu budaya yang terus-menerus berada di dalam lokasi di luar kenyataan yang ada, yang kita lihat, yang kita jalani, yang kita garap, yang kita selenggarakan, yang kita kelola, yang kita dapatkan sesuatu untuk orang mampu mendapatkan keuntungan, baik itu karir, baik itu uang yang didapat, ataupun segala sesuatu. Sekali lagi, psikologi effectively itu sangat berpengaruh. Jadi rekan-rekan, yang namanya software akan mempengaruhi psikologi efek dari orang-orang yang ingin mencoba membangun. Salah satunya adalah Neuro Linguistic Program, NLP. Jadi setiap orang, pola pikirnya, asupan pikirannya, dan bagaimana mengelola pikirannya, dan bagaimana menerjemahkan pikiran dari setiap lawan bicara, dan bagaimana menerapkan differentiate, perbedaan pikir satu dengan yang lain, menjadi satu komunikasi verbal yang hidup. Itulah yang menjadi suatu threat, satu ancaman, dalam arti tidak harus negatif. Satu ancaman itu menciptakan hal-hal yang komunitas, yang akhirnya menjadi satu perbendaraan, menciptakan sesuatu lokasi atau budaya tertentu saja yang terpikirkan mirip satu dengan yang lain. Jadi pola pikir itu, my friends, my bestie, memerlukan satu ketajaman analisis dan juga dicoba ditemukan, disetting di program di dalam software. Ini memerlukan satu perubahan-perubahan yang sangat signifikan dan kecepatan yang tidak bisa di-stop oleh perubahan zaman, karena tidak berjalan relasi berkontekstual pada zaman itu. Misalnya daripada Jean Baduriat, filosofer dari Prancis ini, dia mencoba menggambarkan satu lukisan di dalam pikiran seseorang dan mengembalikan hasrat dari seseorang yang disebut jiwa yang terdalam. Jadi consciousness itu Jean Baduriat mencoba mengarahkan kepada segala sesuatu yang relasionalnya kepada hayal. Jadi kalau teman-teman mendengarkan lagu lirik daripada John Lennon, Imagine, itu adalah satu software di dalam otak manusia. Sehingga di dalam otak manusia software itu mengarahkan secara realistis, disadari atau tidak, muncullah satu teori yang baru di dalam psikologik, di dalam hyper reality, itu kurang lebih 1980-an akhir. Maka kenapa Bali sampai sekarang rame terus? Kenapa? Mindfulness.
Bagaimana menyatu dengan alam, menyatu dengan suara pantai, desiran angin, desiran ombak, lalu melihat ada sunset, makin lama, makin lama, makin redup, dan suasana batin itu teduh sekali, dan disitulah sosial media melalui satu kepintaran kecerdasan dari software mencoba mengatur ulang, resetting, bingkaian daripada jiwa dan pikiran ditemukan dengan satu model software. Itulah yang menjadi satu perkembangan significantly bagi orang bule, sehingga mereka mulai belajarlah yoga, sehingga mereka mulailah berpikir tentang hal-hal apa yang terjadi di dalam komunitas budaya yang dikaitkan dengan religion tertentu, dalam hal ini Hindu. Hindu itu juga ada perbedaan macam-macamnya gitu ya. Hindu yang di India sama Hindu yang ada di Bali sangat beda. Jadi kalau di Bali itu ketenangan batin terasa. Sehingga waktu mereka baru saja mendarat di Ngurah Rai Airport, langsung mereka ke pantai merenung di situ sambil diam, sambil tiduran, sambil baca buku terkadang, cowok, cewek, anak kecil. Lalu mereka mencoba imajinasi. Atau mereka pergi ke Ubud. Nah, kita tahu Ubud ya, satu lokasi yang penuh kedamaian. Dan mencoba menawarkan pola-pola privatisasi yang sifatnya adalah sangat belakang sekali zamannya, zaman klasik lah istilahnya. Sehingga kalau zaman klasik itu membuktikan sesuatu perbendaharaan bagaimana yang super modern, yang sudah post modern, atau yang sudah hyper reality, atau yang sudah sebagaimana yang sangat advance sekarang itu artificial intelligence. Sehingga manusia digeser terus kepada segala sesuatu yang saya sebut the newness. Sehingga the newness menjadikan sesuatu yang mungkin, yang mau tidak mau Anda, saya, anak saya, mungkin cucu saya, itu akan mengejar dan akan merubah struktur berpikir dan struktur software di dalam jiwa. Jadi software di sini tidak hanya melulu di dalam satu operasional dari satu sistem computerized dan segala sistem yang dibangun oleh satu temuan-temuan seperti artificial intelligence ataupun daripada ChatGPT, sehingga five thread software of the mind itu akan, nah ini dia. Jadi 5 hal tantangan. Anda perhatikan di sini burger culture. Apa yang dimaksud burger culture? Jadi burger culture adalah satu kehidupan, satu kebiasaan yang menjadi keterikatan, bonding di dalam jiwa, di dalam pikiran, di dalam komunitas, engagement yang sifatnya sangat heroic. Dan heroic ini dibangun new values, nilai konsep hidup yang baru, yaitu bagaimana kita bisa menjalin satu keterkaitan dengan yang lain, orang tua, pacar, teman, komunitas, dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada satu ketetapan yang baku. Karena burger culture disebut dengan perkataan lain, bagaimana dynamic of life, community, individually itu sangat progresif. Sehingga komunitas-komunitas yang dibangun bukan berdasarkan lagi apa yang menjadi ketetapan atau nilai sejarah yang sudah ribuan tahun terus berubah dan menjadi satu konektivitas yang perlu direview. Dan konektivitas yang perlu direview nih, my friends, memerlukan satu ketajaman dan kemauan, keinginan bagaimana hal-hal yang sederhana ini tetapi mempunyai nilai sangat kemajuan yang progresif dan memerlukan satu temuan baru. Artinya jangan sampai kita ketinggalan kepada hal-hal yang berubah. Jadi kalau kita lihat zaman AI sekarang, berubah itu adalah bukan pilihan, tapi berubah itu adalah DNA, ketetapan komunitas secara individual. Artinya bukan lagi satu ketetapan secara kebijakan masyarakat pada umumnya. Tetapi di sini perlu kreasi-kreasi istilah yang pernah kita pahami di dalam manajemen, yaitu without the box. Jadi keluarlah dari ketetapan, keluarlah dari segala sesuatu yang sudah dilewati sekian ratus tahun, sekian puluh tahun,
selalu direview dan selalu di-rejected kalau tidak mengikuti satu developmental, satu perkembangan, keinginan dari manusia yang sangat ingin cepat, cepat, cepat. Itulah burger culture. Sehingga burger culture mau tidak mau yang saya katakan tadi, sosial media di dalam software itu akan menjadi satu epicentrum pijakan bagaimana sesungguhnya sosial media mempengaruhi cara berpikir, apa yang disebut world view, sehingga cara berpikir itu ada konektivitas dengan surrounding yourself respectively, yaitu dengan kantor di mana Anda bekerja di situ, ataupun dengan komunitas keluarga, misalnya orang Batak, saya marga Tobing misalnya, itu banyak sekali komunitasnya, tapi Tobing yang satu dengan Tobing yang lain berbeda. Nah, disinilah burger culture kaitannya dengan satu tradisi di dalam konteks abad 21 akan berubah fantastik, fenomenal, sehingga tidak ada lagi satu ketetapan bahwa harus ikut nih hal-hal yang sudah menjadi kemajuan, karena di sini perlunya kelenturan. Disitulah kelenturan-kelenturan ini menandakan sesuatu yang mau tidak mau kita sadar. Dari sosial media akan mempengaruhi cara berpikir, perasaan yang tidak lagi dikaitkan dengan baper, bawa perasaan. Tapi perasaan yang dilihat dari segala sesuatu, apa yang udara berubah. Anda bisa lihat gerhana matahari. Wah, itu sampai direkam kita kaget setengah mati dan kita merasakan seperti matahari itu ingin menyerang kita dan terangnya itu sangat panas sekali. Di mana saya tinggal di Kelapa Gading panas sekali padahal sudah pakai AC. Saya membayangkan apa yang terjadi di akhir dunia itu menjadi satu misteri. Nah, disinilah AI, Artificial Intelligence, tidak mampu memberi satu jawaban. Nah, kemarin itu hari Kamis saya memberikan satu hal yang baru, sesuatu hal yang belum pernah didengarkan. Tapi saya pun juga sudah lupa, begitu ya. Karena panjang lebar saya bahas di situ, bagaimana AI menjadi sesuatu yang membawa akidah hidup dari manusia itu tidak kepada satu controlling sebagaimana adanya. Nah, nanti Anda bisa lihat di YouTube yang sudah saya rekam, mungkin ada yang sedikit diedit. Dari yang hari pertama, hari kedua, hari ketiga, lalu yang kemarin itu sudah ada yang sedang akan disebarkan. Next, berarti di sini sosial media kaitan dengan cara berpikir, perspektif, persepsi, dan perasaan. Sehingga kalau Anda mendengarkan lagunya Jamrud, baru kemarin saya lagi bikin playlist. Ada pelangi di matamu. Saya pikir bagus ini lagu. Saya pikir lagu ini representatif dari software of the mind. Jadi saya lupa nama penyanyi siapa itu yang vokalis. Dia duet dengan wanita Jamrud, ya, dengan lagunya Ada Pelangi di Matamu. Teman-teman boleh dengar secara seksama dari nada lagu, dari narasi, dari intonasi, dari beat yang dinyanyikan itu ada satu apa yang saya sebut ya, feeling yang hidup, dan ada satu pikiran yang dia terawang, satu yang saya katakan imagination, terobos di dalam keterbatasan hidup Anda dan saya. Maka di sini teman-teman bisa kita lihat mindfulness akan meresetting hal-hal apa yang kita pikir, yang kita rasakan, apa yang kita tindak, yang kita bayangkan, itu menjadi satu menu sehari-hari, bukan hanya menu daripada burger yang kita beli, bukan. Tetapi apa yang kita pikir, apa yang kita rasakan, apa yang kita tindak, apa yang kita rancang, itu menjadi resetting lifestyle. Jadi pola hidup kita diperbaharui, dibentuk dengan alam. Sehingga alam menjadi pusat, menjadi epicentrum, menjadi arah yang baru. Sehingga orang akhirnya tidak lagi memikirkan Tuhan. Akhirnya orang tidak memikirkan kitab masing-masing di agamanya. Sehingga orang tidak lagi memerlukan hal-hal yang sudah lewat ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Kita bangunlah satu kitab yang baru, prinsip hidup yang baru. Itulah burger culture. Sehingga burger culture saya katakan tadi, imagination. Maka lagu daripada ada pelangi di matamu, lalu lagunya dari si John Lennon, dan juga ada lagu yang saya lupa ya. Sebenarnya saya mau buka, dari Robbie Williams dan Taylor Swift tentang lagu Angels, itu sangat baik. Duet ini saya sangat menarik.
Kalau lagu yang aslinya sendiri saja, Robbie Williams juga bagus. Tapi waktu di panggung live show di Wembley itu bagi saya fantastik. Bagi saya sangat-sangat mindfulness yang lepas sekali, dan orang dilibatkan dan orang merasa hadirat keberadaannya, bukan kehadiran Tuhan, tetapi kehadiran pribadi yang akhirnya menjadi satu suasana nyanyi di situ dan menempatkan sesuatu hadirat yang akhirnya merubah sistem software yang ada di dalam pribadi. Maka di sini saya menyimpulkan ada 5 hal, yang itu imagination itu akhirnya membentuk daya pikir di dalam tulisan, daya pikir di dalam hayalan, daya pikir di dalam gambar, daya pikir di dalam speaking up, public speaking. Jadi teman-teman, hati-hati dengan AI kalau kita tidak terbiasa dengan public speaking. Artinya, Anda dan saya dituntut elaborasi logika, elaborasi pengalaman, elaborasi dari karir, elaborasi kebiasaan berdialog dengan orang tua, dengan bos, dengan rohaniawan, dengan anak-anak kita, dengan konteks daripada pergaulan. Itu yang akan membentuk satu burger culture kekinian. Bukan burger culture hanya sekedar memesan, mengorder makanan Burger King ataupun McD lah, seperti itu. Bukan. Jadi maksud daripada Jean Baduriat tahun 1960-an, lalu semakin maju pemahaman ini di dalam konteks AI khususnya, akan menjadi satu resetting pikiran, daya pikir, tulisan, cara kita bicara, cara kita mengurai logika di dalam analisis akan menggambarkan who you are. Siapakah saya, siapakah Anda? Sehingga di situ menjadi satu konektivitas dan koreksivitas, dan sekaligus menggambarkan apakah Anda dan saya menjadi korosif, menjadi berkarat sehingga tidak mampu lagi mengikuti perubahan-perubahan yang sangat cepat seperti artificial intelligence, seperti ChatGPT, dan mungkin ada lagi yang lain, robotik. Ini sesuatu yang deep learning. Jadi kemarin itu saya sudah bahas banyak soal AI itu, dan di dalam konektivitas pengertian itu kita gemetar. Dalam arti kalau Anda dan saya tidak mampu, maka saya mengatakan setiap ustadz, setiap pendeta, pastor, bante, kalau dalam Buddha, itu khotbahnya, isinya, wawasannya, kedalaman pemahaman itu harus lebih cerdas, lebih kekinian daripada AI. Why? Karena AI sudah disetting dan algoritma. Anda mau ceramah apapun, Anda mau khotbah apapun, Anda mau bagi apapun, Anda bikinnya satu judulnya, melamun. Sehingga dari melamun, Anda bisa mendapatkan 12 topik dan subtopik dan rangkaian yang sangat brilian. But, saya mengatakan apa? Seperti yang Kamis kemarin itu tentang education. Oh ya, kemarin ya. Itu adalah ada satu leapfrog, lompatan kodok, tetapi tidak ada makna, tidak ada sentuhan jiwa yang menghidupkan bagi audiens, listeners. What should I do? And whatever pastor taught to the audience, we should move forward and changing all things basically, personally, respectively. Itulah yang menjadi sesuatu yang perlu satu perubahan. Jadi saya menggambarkan dari hal ini, dari burger culture, ada 5. Yang pertama, re-experience. Jadi re-experience. Jadi pengalaman-pengalaman Anda secara pribadi sudah semakin berubah. Recreation. Tidak ada lagi berdasarkan Tuhan sebagai pencipta yang asali. Jadi pencipta itu adalah mesin itu sendiri. Human machine. Kami sudah bahas tentang human machine 2015 dan 2020 kalau tidak salah. Jadi itu saya mengulangi lagi pemikiran sederhana ini. Berarti Anda dan saya harus sadar tidak lagi mengedepankan epicentrum basicnya, yaitu Tuhan sebagai pencipta. Anda dan saya secara pribadi menciptakan ulang apa yang ada di imajinasi pikiran, di imajinasi ide dan perasaan, dan bagaimana tulisan Anda, gambar-gambar Anda sebagai yang membuat hal-hal itu, dan nyanyian Anda akan menggambarkan sesuatu yang representatif. Saya bersyukur, saya berterima kasih ada pelangi di matamu bagi saya
Itulah burger culture yang belum sempat orang memahami dengan makna. Mungkin baru saya lah, Coach Tom Tobing, memaknai ada ada pelangi di matamu representatif mengenai re-experience, pengalaman yang diciptakan ulang, yang diperbarui, recreation, kreator, no need God. Seperti lagu Jamrud, ada pelangi di matamu. Itu adalah re-experience, pengalaman baru, recreation, ciptaan baru, dan resetting apa yang sesungguhnya berhadapan, bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Itulah hyperreality. Yang keempat adalah relocation. Seperti kemarin saya bahas bagaimana Elon Musk membooster, meyakinkan masyarakat generasi Alpha, generasi Z secara khusus siap-siap move to the planet Mars. Itu menjadi satu hal yang begitu fantastik and phenomenal. Jadi relocation. Lalu yang kelima, replanning. Kita harus membuat rencana yang baru. Sekarang muncul di TikTok bagaimana nanti pekerjaan-pekerjaan, gelar-gelar itu tidak ada lagi. Semuanya ada perubahan yang sangat dramatis. Sehingga ada satu pertanyaan dari peserta kemarin yang bernama Angga. Dia mengatakan ada satu berita, bagaimana di Amerika itu mereka tidak memerlukan lagi gelar S1, S2, S3, segala macam. Yang penting short course, ada certified. Saya bilang yes, tetapi tetap tergantung siapa dosennya dan siapa gurunya. Harus ada konektivitas dan dialog yang panjang. Kalau hanya short course, kecuali topik-topik tertentu, tidak ada satu kepuasan batin. Karena seluruh manusia batin itu perlu. Itulah makanya mindfulness tidak mampu membuat satu solusi yang konektivitas dengan jiwa manusia yang adalah sumbernya dari Tuhan sebagai original creators. Sehingga pada zaman ini antara yang original dengan yang fake, yang palsu, susah membedakannya. Kalau di dalam postmodern philosophy, mereka mengatakan segala sesuatu bukan lagi kepada authors, pengarang, tapi tergantung kepada readers, pembacanya bagaimana, sehingga pembaca itu akan merekreasikan di dalam hyperreality, seperti lagunya John Lennon, atau sepertinya lagunya Jamrud, ada ada pelangi di matamu. Sehingga bagian ini saya mau simpulkan yang terakhir di gambar sebelah. Power. Kenapa power? Menjadi satu ancaman di software. Yes, sehingga manusia tidak lagi konektivitas kepada Allah pencipta di dalam agama masing-masing, tapi mengkreasikan itu menjadi satu idols, satu patung seperti di kota Athena pada tahun 60 abad pertama. Luar biasa. Pengaruh daripada Aristotle Way sehingga membentuk culture yang konteks kekinian pada saat itu abad pertama tahun 60-an dan mampu menerobos di sidang Areopagus seorang apostol yang bernama Paulus. Dia mampu membingkai, merobohkan kekuatan dari masyarakat itu. Dikatakan banyaknya patung merefleksikan daya pikir bahwa itu adalah dewa. Dewa, hal-hal yang bisa mensejahterakan dewa, melihat keanggunan yang disebut logos dalam bahasa Yunani. Ada satu oknum, satu lokasi yang jauh yang bisa dijangkau, maka harus direpresentasikan dengan bentuk patung-patung di sepanjang jalan yang sangat respectively, yang sangat strategik, sehingga orang nanti berdialog dengan Tuhannya itu patung. Di mesbahnya itu ditulis kepada Tuhan atau kepada Allah yang tidak dikenal. Itu menjadi satu repetisi, teman-teman, masuk ke dalam AI, Artificial Intelligence, di dalam abad 21. But Elon Musk mengatakan abad 22 adalah abad AI. Sehingga sudah disetting sedemikian rupa, culture-nya, cara berpikir, cara menghayal, yang saya katakan tadi saya coba lukiskan. Jadi AI itu mengkonfirmasikan, membuat kenyataan itu sejak di kota Athena. Di tahun 66 abad pertama. Kita masuk abad 21, berarti sudah 20 abad kita lewati, tetapi dia terus selama abad pertama sampai 21, makin lama makin sempurna. Sehingga Elon Musk mengatakan apa? Listen to me. Someday the next age, the next generation, abad 22, 22nd generation,
semua berubah, semua lokasi berubah, kreasinya berubah, rencana-rencana hidup komunitas semuanya berubah. Itulah power. Sehingga yang kedua ada positivism. Berarti kepemilikan bukan lagi miliknya Tuhan, apa yang sudah dicipta. Jadi setiap detik hidup kita itu dideteksi oleh Tuhan. Setiap inci itu dilihat oleh Tuhan, dinilai oleh Tuhan. Jadi zaman AI, no need, no related to God. Whatever you trust, strong belief to God. Because God is depend on your creation in your mind. Itulah dibentuk dalam satu software. Sehingga positivism kepemilikan ini adalah milik daripada mesin. Mengerikan sekali loh teman-teman. Generasi di bawah kita, mungkin generasi di atas kita, akan banyak yang setuju. Karena tidak lagi dibantai dengan satu ketetapan, etika, kebajikan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada perfection. Nah, software ini perfection yang bersifatnya utopia, khayalan pada masa yang akan datang. Sebagaimana dikatakan oleh Bill Gates, Mark Zuckerberg, dan juga Elon Musk, seperti ada satu diskusi di Chungkok di China dengan ahli-ahli orang dari Yahudi yang sangat jenius mempersiapkan perfection itu selain utopia akan menjadi the new reality, a new culture where Mars. Jadi disitulah 2080 akan menjadi satu pentahbisan dan pengkonfirmasian satu bendera yang baru, tidak lagi berbicara agama, tidak lagi bicara suku, tidak lagi bicara alamat rumahnya di mana, tidak lagi berbicara silsilahnya, semua mulai dari nol, blur, abu-abu, buram, dan semuanya melalui yang baru. Maka muncullah ini katakan pride, satu kebanggaan, satu keberanian, temptation yang hidup, bukan satu temptation godaan yang mati loh teman-teman, bukan. Jadi fight threat software of the mind, seolah-olah Anda dan saya itu dibawa kepada satu pride yang positively, you know exactly the recognition according to yourself individually, no related to your religion, no related to your tradisi, silsilah, tidak ada lagi. Semua di dalam kreativitas yang sangat bebas. Yang kelima, privatization, berarti setiap individu itu ada keberanian mengatakan ini ciptaan saya dan ini kreasi saya, ini temuan saya, tapi tidak perlu diperdebatkan karena apa yang dikatakan itu adakah sesuatu hal yang baru. Itulah seperti di kota Athena, di sidang Areopagus, Apostol Paul, kalau yang Kristen mungkin tahu ya, itu ada satu tulisan, karena engkau mengajarkan sesuatu yang baru, karena engkau strongly influenced in our culture, in our society, so better you make speak up your creation, whatever you think, whatever you want to convince us. But if you don't have strongly argumentation, not make sense, better you go down. You keluar, you diusir. Tetapi pendek cerita, hasil ceramah dia mempengaruhi orang-orang, laki-laki dan banyak perempuan yang cerdas, dan beberapa orang yang ingin membuat sesuatu yang baru kembali kepada Tuhan, karena orang Athena tidak percaya kepada Tuhan. Nah teman-teman, saya mau simpulkan yang terakhir dan terakhir, berarti menuju abad 21 sudah fase ketiga, 2000 sampai 2010. 2011 sampai 2020, fase kedua, dekade kedua. Sekarang kita dekade 3, 2021 sampai 2030. 2031 sampai 2040, itu dekade keempat. 2041 sampai 2050, itu dekade kelima. Bayangkan teman-teman, semua ini menjadi warning, menjadi wake up apa yang kita dengar. Oke, my friends, saya sudah selesai untuk 30 menit. Terima kasih yang datang dan terima kasih. Besok saya akan bahas satu topik yang beda lagi. Sehingga topik besok itu